'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjati Kartikasari dari kelas 11 IPA 8. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana peranan para tokoh perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Proklamasi kemerdekaan bukanlah perjuangan dari orang perorangan, melainkan perjuangan dari seluruh bangsa Indonesia. Kita perlu memahami perjuangan mereka sangat berarti bagi kehidupan kita sekarang dan generasi penerus bangsa Indonesia. Dengan memahami bagaimana mereka berjuang, tentunya akan memberikan inspirasi kepada kita untuk lebih menghargai mereka dan mendorong kita lebih giat untuk mengisi kemerdekaan dan mempertahankan bangsa Indonesia. Siapa aja sih peranan para tokoh perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia ini? Yuk simak. Yang pertama ada Insinyur Soekarno atau biasa kita sebut dengan Bung Karno. Ia lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Ia sudah aktif di berbagai pergerakan semenjak ia menjadi mahasiswa di Bandung. Pada tahun 1927, bersama dengan kawan-kawannya, ia mendirikan PNI. Dan ia juga pernah menjadi ketua Putera, Cuosangiin, dan PPKI, serta pernah menjadi anggota BPUPKI. Bersama dengan Muhammad Hatta, ia merupakan tokoh sentral yang terus didesak oleh para pemuda Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, sampai akhirnya ia harus diusingkan ke Rengas Dengklok. Dan akhirnya, Insinyur Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo berhasil merumuskan naskah proklamasi di kediaman Laksana Meida. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, tokoh Soekarno ini semakin penting karena ia secara tidak langsung dipilih menjadi tokoh nomor 1 di Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, ia diberi kepercayaan untuk membacakan teks proklamasi. Oleh karena itu, ia biasa dikenal dengan pahlawan proklamator. Ia wafat pada tanggal 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Blitar. Nilai yang bisa kita ambil dari peran tokoh Insinyur Soekarno ini, yang pertama, kejujuran dan sikap objektifnya Bung Karno. Yang kedua, sikap komitmen terhadap nasib rakyat. Yang ketiga, sikap berani yang patut diwarisi dan diaktualisasikan. Dan yang keempat, nilai-nilai perjuangan yang terdiri dari kebangsaan, kerakyatan, dan kemanusiaan. Yang kedua, ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Ia lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Sejak menjadi mahasiswa di luar negeri, ia sudah aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia juga menjadi ketua dan pemimpin Perhimpunan Indonesia di Belanda dan aktif di PNI bersama dengan Insinyur Soekarno. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjadi pemimpin Putera, anggota BPUPKI, dan wakil ketua PPKI. Muhammad Hatta ini juga menjadi tokoh sentral bersama dengan Soekarno yang didesak oleh para pemuda Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan diasingkan ke Rengas Dengklok. Ia juga ikut serta dalam perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksana Meida. Muhammad Hatta ini merupakan tokoh nomor 2 Indonesia dan ikut mendampingi Insinyur Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, ia dikenal sebagai pahlawan proklamator.
Ia wafat pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta. Nilai yang bisa kita ambil dari peran tokoh Muhammad Hatta ini yaitu jiwa toleransi, jiwa solidaritas, jiwa tanpa pamrih, jiwa kesetiaan, dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada Ahmad Soebardjo. Ia lahir di Karawang pada tanggal 23 Maret 1896 dan tutup usia pada bulan Desember 1978. Ia aktif di PI dan PNI. Ia juga menjadi anggota BPUPKI dan PPKI. Tokoh Ahmad Soebardjo ini bisa dikatakan sebagai tokoh penutup peristiwa Rengas Dengklok karena ia memberikan nyawanya sebagai jaminan untuk para pemuda percaya bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera dipercepat. Dan Ahmad Soebardjo ini ikut serta dalam perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksana Meida. Nilai yang bisa kita ambil dari tokoh Ahmad Soebardjo ini yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara, bertanggung jawab, berani, dan mempunyai semangat yang tinggi. Yang keempat ada Sukarni. Ia lahir di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916 dan tutup usia pada tanggal 4 Mei 1971. Ia sudah aktif di pergerakan politik. Pada masa pendudukan Jepang, ia sudah bekerja di kantor berita Domei. Ia aktif di pergerakan pemuda dan merupakan pemimpin dari gerakan tersebut. Tokoh Sukarni ini merupakan pelopor penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Ia juga yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ia merupakan pemimpin dari rapat pembahasan strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. Nilai yang bisa kita ambil dari tokoh Sukarni ini yaitu berani, pantang menyerah, semangat yang tinggi, dan rela berkorban. Yang kelima ada Sayuti Melik. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 November 1908. Ia sudah aktif dalam gerakan politik dan jurnalistik. Pada tahun 1942, ia menjadi pemimpin redaksi Surat Kabar Sinar Baru Semarang. Ia telah menyaksikan perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksana Meida. Ia juga dipercaya untuk mengetik teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Nilai yang bisa kita ambil dari Sayuti Melik ini yaitu berpendirian teguh, bertanggung jawab, dan nasionalisme yang tinggi. Yang keenam ada Burhanuddin Muhammadiyah atau biasa disebut dengan BM Diah. Ia lahir di Kota Raja pada tanggal 7 April 1917. Ia sudah berbakat di bidang jurnalistik. Pada tahun 1937, ia sudah menjadi redaktur berbagai macam surat kabar. Pada awal pendudukan Jepang, ia sudah bekerja di radio militer. Pada tahun 1942 sampai 1945, ia bekerja pada harian Asia Raya. Ia salah seorang pemuda yang menyaksikan perumusan teks proklamasi di kediaman Laksana Meida. Ia juga sangat berperan penting dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nilai yang bisa kita ambil dari tokoh BM Diah ini yaitu kesigapan, kepekaannya, dan tanggung jawab. Yang ketujuh ada Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat ini adalah komandan peta. Latif Hendraningrat pada saat proklamasi kemerdekaan ini merupakan tokoh yang cukup sibuk karena harus menjemput para tokoh penting untuk hadir di Pegangsaan Timur nomor 56. Latif Hendraningrat dibantu oleh S. Suhud mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih pada saat proklamasi. Dan yang membawa bendera merah putih adalah S.K. Trimurti. Nilai yang bisa kita ambil dari Latif Hendraningrat ini adalah berjiwa pemimpin, rela berkorban, tokoh yang pintar, dan berani.
Yang kedelapan ada Sultan Syahrir. Ia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Ia aktif dalam berbagai organisasi, bahkan ia ikut mendirikan Jong Indonesia. Pada masa proklamasi kemerdekaan, ia ikut mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah merdeka, ia diangkat menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Nilai yang bisa kita ambil dari tokoh Sultan Syahrir ini yaitu memiliki jiwa patriotisme dan rela berkorban. Yang kesembilan ada Suhud. Ia adalah pemuda yang ditugasi mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih berkibar pada saat proklamasi kemerdekaan. Ia bersama dengan Latif Hendraningrat adalah pengibar bendera merah putih pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nilai yang bisa kita ambil dari tokoh Suhud ini ialah memiliki jiwa nasionalisme dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ada Yusuf Ronodipuro. Ia berperan penting dalam penyebar luasan berita proklamasi. Tokoh penyiar ini cukup berani dan tidak jarang mendapat ancaman dari pihak Kempetai. Nilai yang bisa kita ambil dari tokoh ini ialah rela berkorban, bertanggung jawab, dan berani. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai peran para tokoh sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.